warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Bu Ida dalam materi pelajaran IPA kelas 6 ya. Pekan ini kita masuk ke materi pembelajaran ketiga ya. Kita masih membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Namun sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini diberikan kelancaran sehingga kalian bisa menerima pelajaran dengan mudah. Doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Baik, ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin mengulang sebentar materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif ya atau secara kawin, yaitu yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Apa alat kelamin jantan pada bunga? Benang sari. Kemudian alat kelamin betinanya adalah putik. Jadi kalau ditanya apa alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, jawabannya adalah bunga. Ya. Kemudian perkembangbiakan generatif dimulai dengan adanya peristiwa penyerbukan, yaitu bertemunya serbuk sari atau jatuhnya serbuk sari kepada kepala putik ya, sehingga terjadi pembuahan. Nah, nanti akan muncul tumbuhan-tumbuhan baru atau individu baru ya, itu secara generatif. Nah, untuk video kali ini Ibu akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan yang kedua, yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan video berikut ini ya. Dan jangan di-skip videonya, jangan dilongkap-longkap. Kalian tonton secara keseluruhan ya. Nanti di akhir akan Ibu berikan evaluasi ya sejauh mana kalian memahami materi yang sudah Ibu berikan pada hari ini. Selamat menyaksikan. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan secara vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami itu ada spora. Spora terletak di bagian belakang daun, berbentuk serbuk dan juga disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Kotak spora atau sporangium akan pecah kemudian jatuh ke tanah dan akan tumbuh individu atau tumbuhan yang baru. Contoh tumbuhan yang berkembangbiak dengan spora di antaranya yaitu ada jamur, kemudian juga ada lumut, dan juga ada tumbuhan paku-pakuan ya, itu contoh spora. Kemudian vegetatif alami yang kedua adalah tunas ya, kalian perhatikan gambarnya. Itu ada tunas. Tunas itu adalah tumbuhan anakan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas bisa terdiri dari batang, daun muda, calon bunga atau calon buah. Nah, contoh tumbuhan yang berkembangbiak dengan tunas diantaranya ada cocor bebek, kemudian ada pohon pisang, bambu, tebu, dan lain sebagainya. Yang ketiga vegetatif alami adalah akar tinggal atau rizoma. Rizoma adalah batang yang tumbuh menjala dalam tanah atau biasa disebut dengan akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat. Contoh tumbuhan rizoma diantaranya adalah ada kencur, kunyit, jahe, lengkuas, temulawak juga ya. Yang keempat ada geragi atau stolon ya. Geragi atau stolon itu apa? Geragi atau stolon merupakan batang yang menjala di atas permukaan tanah. Batang tumbuhan yang menyentuh tanah akan tumbuh akar. Ya. Contohnya apa tumbuhan yang berkembangbiak dengan geragi atau stolon? Contoh tumbuhannya itu ada stroberi, kemudian ada arbei, ada pegagan, juga ada rumput teki juga berkembang biak dengan geragi atau stolon.
Kemudian vegetatif alami yang kelima ada umbi. Umbi itu dibagi menjadi 3, ada umbi lapis, kemudian umbi batang, dan juga umbi akar. Bahas satu persatu ya. Umbi lapis adalah pelepah daun yang memiliki bentuk berlapis-lapis dan tertanam di dalam tanah. Ya, jadi umbi lapis itu yang seperti bawang merah ya. Kalian tentu pernah ngupas bawang merah ya. Suka ada berlapis-lapis itu yang disebut dengan umbi lapis. Lalu contohnya apa? Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis diantaranya adalah bawang merah ya, kemudian bawang putih dan juga bawang bombay. Pokoknya jenis bawang-bawangan itu berkembang biak dengan umbi lapis. Yang kedua umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Jika umbinya ditanam, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan yang baru. Ya, itu umbi batang. Contohnya apa umbi batang? Contohnya itu ada ubi jalar, kemudian juga ada kentang. Itu contoh dari umbi batang ya. Yang ketiga umbi akar. Nah, umbi akar merupakan akar yang dijadikan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan ya. Jadi yang kalian makan itu misalkan kayak wortel, singkong, itu akarnya ya. Nah, contoh tumbuhannya apa? Ketela pohon. Ketela pohon itu singkong, dahlia, umbi dahlia. Kemudian juga wortel juga berkembang biak dengan umbi akar. Nah, yang kedua ada vegetatif buatan, yaitu terjadi dengan bantuan manusia. Ya, ini vegetatif buatan yang tadi alami. Yang pertama mencangkok, ya, ada mencangkok. Nah, mencangkok adalah cara perkembangbiakan dengan cara mengerat batang pohon, kemudian diikat dengan menggunakan tanah dan sabut kelapa. Ya, contohnya gambarnya seperti ini. Nah, nih biasanya dialami oleh tumbuhan berkayu. Contoh tanaman yang dapat dicangkok seperti jambu, mangga, ada belimbing dan jeruk. Pokoknya pohonnya yang berkayu ya. Pohonnya besar juga biasanya dicangkok. Vegetatif buatan yang kedua adalah stek. Stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman. Seperti dari akarnya, daunnya, atau batangnya yang ditanam ya. Stek ini contohnya itu adalah mawar dan singkong. Itu bisa di stek ya, lihat gambarnya ya. Jadi cukup dipotong batangnya kemudian ditanam, itu stek. Nah, yang ketiga menempel atau okulasi. Menempel adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan dari okulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Ya, itu menempel. Contoh tanamannya diantaranya adalah jeruk nipis, kakao, belimbing, alpukat, dan lain-lain. Itu menempel ya, lihat ditempel ya. Nah, yang keempat ada mengenten atau menyambung. Mengenten adalah metode perkembangbiakan tak kawin atau vegetatif buatan di mana dua jenis tanaman yang berbeda digabungkan dengan bagian bawah, akar dan pokok batang berasal dari satu jenis tanaman. Itu mengenten, jadi disambung ya bagian tumbuhannya. Contoh tanamannya yaitu ada mangga, tomat, kentang, dan lain-lain. Ya, itu dia materi pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini ya, mengenai perkembangbiakan vegetatif secara alami dan secara buatan. Sebagai evaluasi, kalian kerjakan tugas ya yang akan Ibu berikan di akhir ya. Kalian kerjakan di buku tulis kalian, kemudian foto dan kirim ke wali kelas kalian masing-masing ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kali ini lengkapi tabel di bawah ini berdasarkan video yang tadi kalian tonton, kemudian serahkan kepada wali kelas kalian masing-masing.